Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku semua, selamat pagi. Pagi. Oke, baik seperti biasa. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Jadi saya persilakan kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Seluruhnya Indonesia bergerak. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum saya lanjut ke materi pembelajaran, saya terlebih dahulu untuk mengabsen. Jadi silakan dengarkan namanya dulu. Putri. Selanjutnya Ristiana. Hadir, Pak. Semangat sekali Ristiana. Kemudian Risma Maira. Raihan. Hadir, Pak. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita sedikit melantunkan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, jadi mari kita mulai bersalawat kepada Nabi. 1, 2, 3, mulai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Jadi pada pertemuan kali ini anak-anakku semua, seperti tadi saya sampaikan di awal pembelajaran bahwa pada pembelajaran kali ini kita masuk dalam pembahasan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, anak-anakku semua, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau pada pertemuan kali ini adalah nanti peserta didik mampu menganalisa Quran Surah Al-Isra ayat 32. Oke, bisa dimengerti? Jadi itu nanti peserta didik mampu menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32. Nah, namun selanjutnya, anak-anakku semua, sebelum kita lebih jauh membahas terkait materi ini, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu pergaulan bebas, apa itu perbuatan zina? Oke, silakan. Pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang tahu seperti apa contoh orang terkena pergaulan bebas? Ada, oke. Silakan. Contohnya seperti mabuk-mabukan. Ya, mabuk-mabukan. Konsumsi narkoba. Ya, mengkonsumsi narkoba. Selalu datang ke klub malam. Ya. Oke, jadi itu semua ya, bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian semakin banyak masyarakat atau pada umumnya remaja yang terpapar yang mengarah kepada perbuatan zina. Nah, ini menjadi masalah ya. Banyak yang diantaranya tidak memahami apa itu konsekuensinya, ya. Mulai dari konsekuensi moral, sosial, agama, dan keluarga. Nah, kita di sini inilah yang menjadi persoalan, yang inilah yang menjadi masalah yang ada di kalangan kita, itu yang kita mau bahas. Nah, kita mau cari tahu apa konsekuensinya, ya, terkait dengan ini. Nah, bagaimana solusi Islami untuk masalah ini, dan kita akan nanti mencari solusinya bersama-sama. Ya, silakan bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Silakan untuk bergabung dengan teman-teman kelompoknya. Sesuai yang pernah kita bagi. Selanjutnya, jadi silakan disimak baik-baik, silakan diperhatikan baik-baik. Nah, saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini terkait dengan isi kandungannya. Nah, ada beberapa kandungan ayat, ya, kita bisa lihat. Ada beberapa isi kandungan ayat.
yang terpuat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 ini. Silakan diperhatikan. Yang pertama itu Allah dalam kandungan ayat ini jelas dan tegas dan tepat melarang kita untuk mendekati yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oke, kelompok 1 itu mengerjakan di nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2, kelompok 3 nomor 3 dan kelompok 4 ya nomor 4. Oke, sudah semua? Sudah. Oke. Jadi karena sudah semua, untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui apa masalah konsekuensinya, kemudian bagaimana solusinya dalam menghadapi itu semua. Jadi saya persilakan siapa dulu yang mau presentasi? Siapa dulu? Oke, kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Jadi dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Jadi silakan. Oke, dipersilakan. Jadi dipersilakan untuk kelompok 1 untuk presentasikannya. Disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan terkait dengan konsekuensi moral yang dibacakan oleh Yusril. 1. Konsekuensi moral. Kehilangan integrasi pribadi. Zina melanggar nilai-nilai moral yang umumnya dipegang teguh oleh masyarakat dan individu. Rasa bersalah. Tindakan tersebut seringkali meninggalkan penyesalan mendalam yang dapat mengganggu kesehatan mental. Penurunan harga diri. Orang yang terlalu terlibat mungkin merasa kehilangan martabat, terutama jika perilakunya diketahui umum. Solusinya yaitu menjaga martabat diri sendiri. Sekian dan terima kasih. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi? Kelompok berapa lagi? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berpresentasi tentang keterkaitan Quran Al-Isra ayat 32 tentang konsekuensi sosial yang akan dibacakan oleh Fadilah. Keterkaitan konsekuensi sosial. 1. Pandangan negatif dari masyarakat, yaitu individu yang terlibat sering menjadi subjek gosip atau penilaian buruk. 2. Kerusakan hubungan sosial, hubungan dengan teman, rekan kerja, atau komunitas bisa terganggu karena hilangnya kepercayaan. 3. Masalah kesehatan masyarakat, yaitu pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual. Solusinya yaitu melakukan sosial kepada generasi muda tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, kita fokus dulu. Ada yang lagi? Siapa lagi? Kelompok berapa? Oke, kelompok 3. Oke, sesuai dengan urutan ya, Mas Coto. Ya. Oke. Dipersilakan dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan konsekuensi agama yang dibacakan oleh Vivi. Konsekuensi agama, dosa besar. Dalam banyak ajaran agama, termasuk Islam, Kristen, dan lainnya, zina dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap perintah Tuhan. Jatuhnya keberkahan hidup. Menurut kepercayaan agama, pergaulan bebas dan zina bisa membawa dampak negatif secara spiritual, seperti terputusnya hubungan dengan Tuhan. Sanksi religius. Dalam beberapa tradisi agama, zina membawa konsekuensi seperti penembusan dosa yang berat atau kewajiban untuk bertobat secara mendalam. Solusinya, meningkatkan imam dan ketakwaan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah? Oke, kita upload dulu semua. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Oke, silakan. Kelompok terakhir ya. Kelompok 4. Satunya lagi mana? Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan terkait dengan konsekuensi keluarga. Dibacakan oleh Rizky. Konsekuensi keluarga adalah keretakan hubungan keluarga. Tindakan zina bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga seperti perceraian atau putusnya hubungan dengan keluarga. Dampak pada anak. Anak-anak yang menjadi korban situasi ini bisa mengalami trauma emosional, agamail sosial, atau kehilangan figur keluarga. Hilangnya kepercayaan dalam keluarga yang menjunjung nilai-nilai agama dan moral. Tindakan ini bisa menghancurkan rasa saling percaya. Solusinya adalah saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menghargai di lingkup keluarga. Oke, sudah? Oke, kita upload dulu untuk kelompok 4. Bahwa anak-anakku semua, mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, segala bentuk perbuatan yang bersifat buruk itu terhindar dari kita. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan keji dan mungkar itu tidak melekat dalam diri kita. Maka dari itu anak-anakku semua, sebelum saya tutup pembelajaran ini, maka saya sampaikan dulu bahwa insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan tetap membahas tentang Quran Surah Al-Isra ayat 32, namun dengan cara membaca dan menghafal. Jadi anak-anakku semua, nantinya itu dikasih pemahaman bagaimana anakku membaca, kemudian bagaimana anakku untuk menghafal Quran Surah Al-Isra ayat 32. Cukup sekian. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.